Jelang Pilpres 2024, persaingan semakin memanas antara tiga pasangan calon presiden. Ketiga kubu saling berkompetisi dalam menyatakan optimisme mereka untuk meraih kemenangan dalam satu putaran. Lalu apakah paslon menang satu putaran di Pilpres 2024 itu mitos atau fakta yang bisa terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber. Ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau dari hitung-hitungan ini memangnya mungkin begitu Mas bisa terjadi satu putaran, atau jangan-jangan ini hanya mitos atau mimpi para pasangan calon? Dalam pengalaman kita 2009 kita menyaksikan 3 pasang maju, tetapi Pak SBY, Pak Budiono bisa menang satu putaran. Tetapi kalau kita melihat data pada saat itu, memang sangat memungkinkan buat pasangan tersebut menang satu putaran. Kita survei awal Mei 2009, saat itu Pak SBY Budiono mendapatkan perolehan 71%. Sampai waktu itu Pak JK sambil bercanda bilang, kenapa nggak 100% sekalian? Tetapi datanya memang saat itu 71%, 3 bulan sebelum pemilu 2009. Per bulan pasangan ini turun 3%, tetapi pas menjelang pemilu, 1 minggu sebelum 8 Juli 2009, beliau masih mendapatkan 62%, hasil akhir 60,82%. Jadi masih memungkinkan, asal terkoreksinya minimal. Nah, kalau di 2024 ini, survei yang kami lakukan bersama lembaga lain juga menemukan pola yang sama. Kita punya survei yang sangat rutin, dan kita menemukan belum pernah satupun capres yang mendapatkan 40%. Bahkan satu naik itu diikuti dengan penurunan capres yang lain. Itu pola yang kita temukan. Terakhir 36% Prabowo Gibran, 34% Ganjar Mahfud, 24% Anies Baswedan Muhaimin. Itu survei pertengahan Oktober. Jadi ada penurunan Pak Prabowo, ada peningkatan Mas Anies, dan ada stagnasi Mas Ganjar. Jadi tidak ada yang mendapatkan 40%. Jadi saya tidak tahu datanya dari mana sehingga muncul persepsi seolah-olah 2024 bisa dibuat satu putaran. Sulit Mungkin begitu ya Mas ya? kalau kita lihat perkembangan ke depan bisa jadi, tetapi pola per hari ini mengatakan sulit terjadi satu putaran. Oke, sulit untuk satu putaran. Saya ingin ke Mas Jazilul begitu, kalau dikatakan kemarin kan bahwa bisa satu putaran, ini basis datanya apa dari ucapan Gus Imin ini? Pertama tentu kita menggunakan basis data sesuai dengan apa yang ada di survei di internal kami ataupun survei-survei yang beredar. Memang survei internal berapa hasilnya memangnya Mas Jazilul? Dari survei internal yang dilakukan. Untuk survei internal tentu tidak akan kami publikasikan. Karena ini bagian dari cara kami untuk menyusun strategi pemenangan berdasarkan pemetaan daerah sekaligus pemetaan isu. Yang jelas bahwa disampaikan oleh Pak Burhan tadi memang, dan itu disampaikan oleh Pak Muhaimin juga, pada hari ini memang rata-rata dari pasangan paslon itu terjadi elektoral yang hampir rata di antara 30-30. Namun melihat kondisi yang ada dan isu yang ada, maka Gus Muhaimin melihat pasangan Amin punya potensi untuk menang satu putaran. Kenapa kita anggap punya potensi? Karena memang dari yang semula pasangan Amin ini dianggap sangat kecil, bahkan hanya tidak sampai 2 digit, kita sudah melampaui dan mengejar bahkan bersama-sama dengan pasangan yang lain. Baik. Mas Jazilul, pemetaan daerah dan pemetaan isu. Pemetaan isu ini pemetaan isu apa saja yang kemudian berpengaruh begitu terhadap Amin? Pertama cukup mengagetkan bahwa narasi koalisi perubahan
itu ternyata disambut cukup luar biasa yang terjadi di bawah. Memang paham, kita semua paham bahwa kita memiliki lawan atau rival yang sangat kuat, sehingga Gus Muhaimin menyampaikan makan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri kita imbangi. Itu artinya memang rival yang ada kita nggak bisa remehkan. Namun memang saya berharap, pasangan Amin berharap rival yang seperti Goliat ini akan bersikap netral. Karena apapun kekuasaan atau pasangan yang sekarang disupport oleh kekuasaan itu memang cenderung untuk tidak netral. Nah, namun jika memang narasi perubahan yang kami hembuskan ini, dan saya berharap semua masyarakat civil society juga ikut mengawal jalannya pemilu secara baik. Karena apa? Karena kami meyakini ini akan terjadi tindakan yang kurang netral dari rival-rival yang ada. Mari kita selamatkan Pilpres ini dengan menggunakan kamera. Kita Amin ini tidak punya perangkat apapun kecuali perangkat rakyat, perangkat massa yang saat ini memang zaman serba terbuka, maka kami akan gunakan kamera saja. Baik. Saya berharap Pak Jejareng ingin gunakan kameramu untuk menyelamatkan Pilpres 2024. Karena narasi perubahan awal memang mendapatkan banyak tantangan dan kendala. Namun akhirnya kita bisa mengejar. Baik, saya ingin ke Mas Romi. Mas Romi, di survei indikator per tanggal 23 Oktober begitu ya, itu ada salah satu yang disebutkan basis P3 ketika ditanya begitu, Gibran Cawapres Prabowo 46,9% mengatakan setuju. Apakah artinya ini pendukung P3 masih bisa berubah pikiran meskipun memilih partai yang mana, tetapi calonnya yang mana begitu? Bagaimana kemudian untuk khususnya Jawa Tengah ini dari strategi dari P3 sendiri dan dari koalisi ini sendiri? Ya, setiap partai politik pada dasarnya kan tidak ada yang mampu menyulitkan barisannya 100% ya, karena Pilpres dengan pileg itu sesuatu yang tidak selalu sejalan. Kita tahu persis bagaimana Pak SBY di tahun 2004 diusung oleh partai yang jumlahnya sangat sedikit, ternyata mendapatkan keunggulan berlipat-lipat dari jumlah perolehan partai pengusung gitu. Sehingga memang ketika kita hari ini berhadapan dengan situasi di mana pemilih belum semuanya tahu partai apa bahkan yang mengusung calon-calon presiden dan wakil presiden itu, maka yang muncul sebenarnya adalah publisitas atau popularitas dari para calon presiden dan wakil presiden. Bagi P3 sendiri, setelah ditetapkannya DCT, maka seluruh Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan diinstruksikan untuk menggelar pembekalan calon anggota legislatif. Berikut diberikan surat penugasan untuk dua hal. Pertama untuk pemenangan Pileg, dan yang kedua untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Dan ketika kita berbicara pemenangan ini, maka yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan di semua tingkatan adalah sosialisasi tentang Ganjar dan Mahfud ini, siapa mereka, apa visi dan misinya, bagaimana sejarah kita kemudian mengusungnya, dan apa pertaliannya dengan P3, seberapa erat kelahiran Pak Mahfud yang berangkat di tahun 99 sebagai Menteri Pertahanan dari Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian berlanjut sebagai hari ini salah satu wakil Nahdien yang ada di pentas nasional. Itu yang kemudian kita mintakan agar para caleg mensosialisasikan baik di dalam pertemuan-pertemuan tatap muka maupun melalui alat-alat peraga kampanye. Sehingga memang kita menginstruksikan untuk pemasangan ini berbasis pada kearifan lokal. Contoh misalnya kemarin di Madura ada caleg kita yang memasang gambar hanya Pak Mahfud, yang kemudian itu muncul di banyak berita, cukup viral, dan itu memang karena basis kearifan lokalnya Pak Mahfud memang orang Madura. Jadi Tetapi kalau kemudian juga Mas ada Romi, orang Madura maju satu-satunya, masa orang Madura tidak memilih dia? Itu salah satu basis kearifan lokal. Mas Romi tadi sempat dikatakan trennya begitu ya oleh Mas Burhan, terutama untuk Ganjar dan Mahfud ini stagnan begitu. Nah, ini kan juga sempat terlontar bisa satu putaran begitu. Apa kemudian ada kekhawatiran saat ini melihat trennya untuk Ganjar dan Mahfud ini stagnan? Saya tidak melihat Ganjar Mahfud stagnan ya, karena survei yang dilakukan setelah pengumuman calon ini kan belum ada yang publikasinya cukup masif dan meyakinkan gitu ya.
karena yang dilakukan lebih ke survei-survei on the spot, kemudian menggunakan telepon yang pendek-pendek. Kita belum mendapatkan survei yang utuh tentang hal ini, dan kita juga belum bisa memastikan bahwa para sampel yang dipetik itu memang mewakili masyarakat yang tahu, karena belum tentu mereka tahu bahwa pasangan calon ini sudah pasti, karena butuh waktu untuk transmisi publikasi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Kemudian yang kedua, kita lihat yang pasti bahwa pengumuman Prabowo Gibran itu memang menuai gelombang negatif dari netizen. 89% suara netizen di pengumuman Mahkamah Konstitusi negatif, dan tidak ada satupun pakar hukum yang membenarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita juga akan menunggu besok putusan MK yang kita harapkan seheroik pidato pembukaan Pak Jimli sebagai ketuanya. Dan kita juga menangkap banyak budayawan, tokoh masyarakat yang bersuara cukup keras. Katakanlah Gus Mus yang mengatakan ada Republik Rasa Kerajaan, ada Pak Gunawan Muhammad yang menangis dan menitikkan air mata, ada Profesor Ikrar Nusabakti. Ketika seorang budayawan dan akademisi di sebuah negara itu menyuarakan keprihatinan, maka mungkin Mas Viva bisa menanggapi ini juga, Mas Viva. Sejak putusan MK hingga saat ini kita lihat banyak isu yang menghantui pasangan Anda begitu. Bagaimana kemudian strategi Anda untuk hal ini begitu? Kalau apalagi kita sedang menantikan hari Senin esok ada putusan dari MK juga begitu. Nah, ini bagaimana, Mas Viva? Sesuai dengan Undang-Undang MK menyatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Final dalam pengertian telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan, dan itu tidak ada upaya hukum lain yang dapat merubah atau merevisi putusan itu. Itu final. Mengikat dalam pengertian bukan hanya berlaku kepada para pihak, tapi berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan melihat putusan dari MK itu, tapi menurut saya prinsip dari MK itu tidak akan merubah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Biar nanti kita akan lihat. Tapi banyak sentimen negatif terhadap putusan MK ini terhadap pasangan Anda. Ya, sementara ini kita melihat beberapa media menyuarakan tidak baik, ya. Tapi kan bisa kita antisipasi, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kan kita mengetahui, Mbak, proses kampanye digital, kemudian hal-hal yang menyuarakan tentang kampanye negatif, kemudian diamplifikasi dan segala macam untuk mempengaruhi opini publik, itu menjadi tetapi tidak bentuknya bagian hanya dari kampanye, kekecewaan juga tadi seperti dikatakan Mas Romi, banyak kekecewaan yang dituangkan oleh para tokoh-tokoh juga begitu. Ya, itu menjadi bagian dari strategi kampanye politik pihak yang lain, dan kita terima. Ini kan masih beberapa bulan lagi. Biar nanti masyarakat akan menilai. Yang penting nanti kan itu adalah ramai di media sosial, tapi menjadi bagian penting juga untuk kita antisipasi. Dan di dalam beberapa periode ke depan kita akan melakukan survei internal pasca putusan MK ini. Kita lihat tentang elektabilitas dari seluruh pasangan calon. Yang jelaskan dari pasangan calon ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kita punya harapan. Mengapa Mas Gibran? Karena akan bisa menambah nilai elektoral dan bisa menambah kinerja dari pemerintah, itu bisa memberikan efek Jokowi kepada Mas Gibran, dan itu bisa menambah nilai elektoral. Tapi jadi efek Jokowi juga diharapkan bisa menambah begitu ya? Baik. Hal yang menyangkut tentang strategi pemimpinan itu nanti akan kita lihat kemudian. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya juga ingin menghadirkan, ini ada informasi terkait Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Surabaya yang hari ini mengatakan bahwa partai dan pendukung Ganjar Mahfud harus waspada dengan isu Orba Reborn. Kita lihat cuplikannya. Apa yang kamu perjuangan itu sudah lebih baik dengan Mama, walaupun perjuangan itu sama beratnya seperti yang Mama lakukan dulu. Betul. Tadi kan dibilang ini orde baru reborn katanya. Wah, ya. Kalimatnya itu milenial. Wah, ya kan?
Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tadi kita sudah menyimak juga begitu ya, ada pernyataan dari Puan Maharani dan juga tadi sempat disinggung oleh Mas Viva terkait dengan Jokowi Effect. Memang seberapa besar kemudian dampaknya. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time.